Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Selain itu, batu bara juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Batu bara memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda, yang ditentukan oleh jenis tumbuhan, penyusun, dan pengotor yang terdapat pada batu bara tersebut, suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Meskipun batu bara memiliki manfaat yang banyak, penggunaannya juga menimbulkan dampak negatif seperti tingginya karbon yang menyebabkan polusi. Selain itu, batu bara juga sulit untuk diperbarui karena membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Meskipun demikian, batu bara masih menjadi sumber energi yang penting dan banyak dimanfaatkan di seluruh dunia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana batu bara tersebut dalam sudut pandang hukum sumber daya alam. Sebelum kita membahas mengenai batu bara dalam sudut pandang hukum sumber daya alam, langkah baiknya kita mengetahui apa itu batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam fosil yang paling umum digunakan di dunia sebagai sumber energi. Batu bara sendiri merupakan jenis bebatuan yang terbentuk dari bahan organik seperti tumbuhan dan seresah yang terkubur dalam lapisan tanah yang kemudian mengalami transformasi geologis selama jutaan tahun lamanya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat banyak perusahaan bergerak di bidang pertambangan batu bara, khususnya di Pulau Kalimantan. Sebagai salah satu pulau yang menyimpan banyak sumber daya batu bara, Pulau Kalimantan mendominasi keberadaan cadangan batu bara terbesar, dengan jumlah mencapai 48,2 miliar ton di Kalimantan Timur, 22,2 miliar ton di Kalimantan Barat, 16,5 miliar ton di Kalimantan Selatan, dan 3,4 miliar ton di Kalimantan Tengah. Pembentukan batu bara terbentuk melalui proses geologi yang panjang. Ini dimulai dengan akumulasi tumbuhan dan material organik di daerah rawan genangan air seperti rawa-rawa dan danau-danau purba. Lama-kelamaan, lapisan tumbuhan ini tertimbun oleh lapisan lumpur dan sedimen lainnya. Proses ini sendiri sangatlah kompleks dan membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Dari sini juga ada dua tahap proses yang harus kita ketahui. Yang pertama, tahap diagenetik atau biokimia. Dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan dekomposisi, dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Dan yang kedua, tahap malihan atau geokimia, yang meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya menjadi antrasit. Kegunaan batu bara. Hal tersebut lantaran batu bara adalah sumber yang sangat diandalkan. Selain itu, batu bara juga merupakan sumber yang sangat terjangkau untuk pembangkit listrik. Tidak hanya sebagai pembangkit listrik dan industri saja, masih banyak manfaat batu bara dalam kehidupan manusia seperti produksi baja dan semen serta sebagai bahan bakar. Nah, manfaat inilah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Mengenai ketergantungan energi batu bara telah menjadi salah satu sumber utama energi dunia selama bertahun-tahun. Pada tahun 2020, konsumsi batu bara ini dalam negeri mencapai angka 121,89 juta. Penggunaan terbesarnya yaitu untuk menyuplai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pada tahun 2002, ketergantungan dunia terhadap batu bara harus diakui masih besar hingga sekarang. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 3 tahun 2021, mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 2. Penguasaan mineral batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Regulasi.
pengelolaan sumber daya alam batubara di Indonesia oleh beberapa peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Minerba. Di bawah ini Undang-Undang Minerba, berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam batubara diatur seperti izin tambang, perlindungan lingkungan, pajak, dan sebagainya. Selain Undang-Undang Minerba, ada juga peraturan turunan dan kebijakan yang lebih spesifik yang mengatur pengelolaan batubara, misalnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah salah satu peraturan turunan yang penting yang mengatur prosedur dan tata cara pengelolaan tambang mineral dan batubara termasuk batubaranya. Pengelolaan batubara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan penguasaan mineral dan batubara, kewenangan pengelolaan, rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, perizinan berusaha di bidang pertambangan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif dan pidana. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengatur mengenai rencana kerja pertambangan, perizinan usaha pertambangan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif dan pidana. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya alam batubara masih menjadi permasalahan di Indonesia, tentunya terkait dengan aspek hukum, kelembagaan, dan aparatur. Ya, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di Indonesia, penyelesaian sengketa batubara diatur oleh beberapa peraturan dan undang-undang yang mencakup berbagai aspek sengketa dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, termasuk batubara. Undang-undang utama yang mengatur penyelesaian sengketa dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Minerba. Berikut adalah beberapa poin penting dalam Undang-Undang Minerba yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Yang pertama itu adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Minerba mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, termasuk batubara. Ini dapat mencakup sengketa antara pemegang izin tambang, pemegang hak pertambangan, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua adalah arbitrase. Undang-Undang Minerba memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menggunakan arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbitrator yang independen dan netral untuk penyelesaian sengketa. Yang ketiga adalah mediasi. Selain arbitrase, Undang-Undang Minerba juga mencakup kemungkinan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan mediator untuk mencapai kesepakatan damai. Yang keempat adalah pengadilan. Jika upaya-upaya penyelesaian sengketa yang sebelumnya melalui arbitrase atau mediasi tidak berhasil dan tidak menemukan titik terang, pihak-pihak yang terlibat dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Yang kelima adalah peran pemerintah. Undang-Undang Minerba juga memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Jadi pemerintah juga aktif atau berperan dalam penyelesaian sengketa. Sekarang saya ingin membahas tentang saksi dan kesimpulan. Sanksi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral dan batubara (UU Minerba) di Indonesia mengatur sejumlah sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan tambang atau individu yang melanggar aturan dan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang ini. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang dapat diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Minerba. Yang pertama yaitu sanksi administratif. Sanksi ini dapat mencakup denda administratif yang dibayarkan oleh perusahaan tambang atau individu yang melanggar aturan dan prasyarat yang terkandung dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu pencabutan izin tambang. Pemerintah dapat mencabut izin tambang yang diberikan kepada perusahaan jika mereka terbukti melakukan pelanggaran yang serius atau tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, pemutusan kontrak. Jika perusahaan memiliki kontrak khusus dengan pemerintah atau badan usaha milik negara,
pelanggaran serius dapat mengakibatkan putus kontrak tersebut. Yang keempat yaitu sanksi pidana. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum minerba dapat mengakibatkan sanksi pidana yang dapat mencakup pentuntutan pidana terhadap individu atau perusahaan yang melanggar undang-undang. Yang kelima, sanksi sosial dan lingkungan. Undang-undang minerba juga mengatur sanksi dalam bentuk perbaikan lingkungan, seperti pemulihan lahan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang melanggar persyaratan perlindungan lingkungan. Yang keenam, penyitaan hasil produksi. Pemerintah dapat menyita hasil produksi perusahaan tambang jika mereka melanggar aturan yang mengatur produksi dan penjualan batu bara. Yang ketujuh, tidak diberikan izin tambang selanjutnya. Perusahaan yang melanggar hukum minerba juga dapat dilarang untuk mendapatkan izin tambang selanjutnya. Yang kedelapan yaitu pembekuan operasi tambang. Pemerintah dapat memutuskan untuk membekukan operasi tambang yang melanggar undang-undang untuk sementara waktu. Yang berikutnya, kesimpulan. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam fosil yang termasuk sumber daya Indonesia yang berharga dan tidak dapat dilepaskan. Batu bara melalui proses geologi yang panjang. Batu bara ini digunakan dalam berbagai bentuk penggunaan. Salah satunya adalah bahan bakar pembangkit listrik tenaga batu bara. Batu bara berlandaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur berbagai pengelolaan sistem aturan, mediasi, dan sanksi.